Sehat selalu ya. Semangat, barokah. Ya, Oke, hari ini rencananya apa ini? Pemeriksaan saksi atau apa ini? ya sebagai diperiksa sebagai pelapor ya, sebagai pelapor. Ini sifatnya masih laporan atau sudah pengaduan atau laporan? Masih pengaduan. Nanti setelah interogasi atau wawancara dari penyelidikan, nanti dari hasil penyelidikan tentunya ada tahap berikutnya ya. Ada yang dibawa terkait dengan laporan? Oh ya, tentunya ada. Nanti selain Gus Samsudin diperiksa, tentunya Gus Samsudin sudah kita siapkan barang buktinya. Berupa apa sih? Berupa video, ya. Jumlahnya? Dan dari kontennya terlapor. Jumlah videonya berapa? Jumlah videonya yang saya siapkan 2. Bisa disebut itu video seperti apa? Video yang mengandung pertama video yang diunggah oleh terlapor kurang lebih 2 bulan yang lalu, betul ya, kurang lebih 2 bulan yang lalu itu pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi informasi. Yang kedua, saat terlapor datang dengan tidak beradab, dengan tidak beretika, sehingga menimbulkan kericuhan, menimbulkan kerugian material dan imaterial di lokasi di tempat tinggal dan di tempat privatnya Gus Samsudin. Bisa dipertegas untuk pelanggaran pasalnya, pelapor di pasal apa? Dilaporkan Ya, untuk apa? fokusnya kita sekarang saat ini itu di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE junto KUHP. Pasal pencemaran nama baik atau penghinaan atau? Ya, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu dalam hukum kan menyerang harkat dan martabat seseorang. Gitu ya. Oh, Pak sudah sempat. Yang lain? Iya. Terkait penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi video ya, video di mana Gus Samsudin beserta pengacaranya mendatangi Polda Jawa Timur ya, diperiksa sebagai pelapor dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik Undang-Undang ITE ya, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jadi beberapa waktu yang lalu mungkin kedatangan Gus Samsudin ke Polda ya, itu masih menyerahkan surat atau pengaduannya ke Polda, dan kemudian ditindaklanjuti oleh Polda dengan mengirimkan panggilan untuk diperiksa sebagai pelapor begitu. Dan yang menarik tadi disampaikan oleh pengacaranya ya, kuasa hukumnya Bapak Priyarno ya. Kebetulan aku sendiri juga kenal dengan beliau dan beberapa kali berlawanan dalam sidang ya. Jadi Bapak Priyarno menjelaskan setidaknya ada 2 konten yang dilaporkan oleh Bapak Priyarno sebagai kuasa hukum dari Gus Samsudin ya, yaitu konten beberapa waktu yang lalu, cuman kita tidak tahu apa isinya. Kemudian yang kedua itu soal kedatangan pesulap merah atau Marcel Radival ke Padepokan Nurul Sati di Rejowinangun Blitar beberapa waktu yang lalu, yang dianggap sebagai pemicu adanya huru hara begitu ya. Dan ini menurutku menarik ya, kalau ini nanti benar-benar bisa masuk ke tahap penyidikan, itu sebenarnya menjadi ajang bagi pesulap merah untuk membuktikan apakah tuduhan dia, apakah kesimpulan dia bahwa Gus Samsudin ini banyak melakukan trik-trik sulap dalam praktek pengobatannya itu. Kalau pesulap merah bisa membuktikan hal itu, maka tentu apa yang dilaporkan itu tidak akan terbukti. Karena kalau itu sebuah fakta bahwa ternyata
berbagai praktik pengobatan ataupun praktik-praktik lainnya yang dilakukan oleh Gus Samsudin itu hanya trik sulap semata, maka tentu itu tidak bisa dijadikan dasar untuk melaporkan Marcel Radival dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Jadi ini menjadi ajang pembuktian secara hukum lah, justru dibawa ke arena yang sesungguhnya. Tetapi sekali lagi teman-teman, ini masih proses penyelidikan, jadi belum terbit laporan polisi. Artinya masih berjalan, nanti pihak-pihak yang terkait itu akan dipanggil untuk dimintai keterangan atau diklarifikasi. Dan kalau nanti tidak ditemukan unsur tindak pidana, maka perkara ini akan berhenti lidik ya, henti lidik begitu. Kalau ditemukan unsur tindak pidana, maka perkara ini akan naik ke tahap penyidikan dan nanti akan dicari siapa tersangkanya begitu. Dan untuk pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini ancaman hukumannya itu berada pada pasal 45 ya. Kalau tidak salah itu maksimal 4 tahun penjara. Jadi menarik untuk kita ikuti apakah tuduhan atau kesimpulan Marcel Radival atau pesulap merah bahwa praktik pengobatan atau praktek-praktek yang lain yang dilakukan oleh Gus Samsudin itu hanya trik sulap semata, bukan karena adanya karomah, bukan karena adanya sesuatu energi supranatural dan lain sebagainya. Itu justru di tahap inilah nanti ada momentum bagi Marcel Radival sebagai terlapor untuk membuktikannya. Dan kemungkinan kalau perkara ini nanti ditindaklanjuti terus, itu tentu banyak ahli yang dilibatkan ya. Biasanya kalau dalam kasus UU ITE itu kan yang dilibatkan ahli bahasa, ahli pidana. Tetapi kalau yang ini tidak tertutup kemungkinan nanti akan dilibatkan dari praktisi sulap, magician dan sebagainya begitu. Menarik untuk kita tunggu teman-teman. Ini justru menjadi ajang pembuktian yang pro justisia. Itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.